Bab 61. Di kantor, Jerry benar-benar pusing. Ia sedang berdiskusi dengan Pak Hendra, kepala divisi produksi yang bertugas untuk mengawasi produksi frozen food produk terbaru perusahaan Kinan. Pak, sepertinya ide kita disabotase dengan perusahaan lain. Paling tidak kita harus membuat iklannya dulu, Pak. Sepertinya ada mata-mata di perusahaan kita. Tapi siapa Pak yang berusaha menyabotase ini semua? Perusahaannya Pak Alex, Pak. Apa? Alex? Mandala Jaya maksudnya. Untuk apa dia ikut campur di sini? Sudah bagus dia tidak ikut campur di sini, tapi sekarang malah ikut-ikutan buat ide ini, gerutu Jerry dengan nada kesal. Apa mungkin Pak Alex ingin balas dendam pada kita, Pak? Karena perusahaan pamannya, ayah Nona Natasha sudah benar-benar hancur. Ditambah mereka kini ada di penjara, kata Pak Hendra dengan ragu. Sialan, Alex. Dari dulu dia selalu seperti itu. Curang. Satu keluarga semua kompak penjahat dan licik. Heran kenapa orang seperti mereka nggak masuk penjara atau sekalian punah. Alibi mereka terlalu kuat, Pak. Bahkan sekarang Pak Alex sudah mulai bergerak. Mereka memang licik, jadi untuk menghadapi mereka, kita harus lebih licik. Apa pabrik kita sudah bisa mulai beroperasi, Pak? Sudah, Pak. Kita mulai pembukaan besok. Tapi para karyawan sudah mulai beroperasi kan? Sudah, Pak Jerry, dan untuk kemasan gimana? Pak Kinan sudah setuju, tolong buat kemasannya sekarang juga. Besok kita harus mengemas, paling tidak kita ada contoh barang ready lalu kita bisa segera promosi. Kita harus bergerak cepat dan mari sekarang kita menuju pabrik, Pak. Siap, Pak Jerry. Mari, jawab Pak Hendra dengan tegas. Keen cepat pulang, di sini benar-benar sedang genting. Alex si pengacau itu kembali. Sorry kalau kali ini gue bertindak tanpa bicara sama Elo. Gue lakuin ini semua untuk Elo dan kita semua. Gumam Jerry dalam hati. Jerry dan Pak Hendra segera menuju pabrik. Di sana sudah mulai produksi untuk pemotongan ayam. Pabrik yang besar dengan teknologi yang canggih dan tentunya higienis. Jerry mengamati kinerja para karyawannya mulai dari kebersihan, pengolahan dan proses produksi. Jerry lalu menuju ruang CCTV, untuk melihat apakah CCTV bekerja dengan maksimal. Tolong ya, Pak, Anda yang ditunjuk Pak Kinan di sini secara langsung jagalah kepercayaan beliau. Baik, Pak Jerry. Saya siap. Saya akan mengerahkan karyawan untuk lebih semangat dalam bekerja. Jika ada kendala segera hubungi saya. Saya minta besok jam 4 sore harus sudah ada sampelnya. Dan segera temukan mata-mata itu, Pak Hendra. Secepatnya Pak Jerry. Tolong ya jaga kepercayaan Pak Kinan. Anda tahu siapa Pak Kinan kan? Semua bisa hancur seketika saat ada yang berani mengusiknya. Kata Jerry dengan geram. Baik, Pak Jerry. Saya pasti akan menjaga kepercayaan Pak Kinan. Karena saya sudah bertahun-tahun bekerja dengan beliau dan saya sangat memahami beliau seperti apa. Bagus, Pak Hendra. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Saya antar, Pak. Tidak usah, Pak. Saya akan kembali ke kantor, silahkan Anda melanjutkan pekerjaan Anda. Kata Jerry yang kemudian pergi berlalu meninggalkan pabrik. Jerry pun memutuskan untuk kembali ke kantor. Sesampainya di kantor, Jerry segera menuju ruangannya untuk mengecek sampai mana pergerakan Alex. Tok 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 tok, suara Rayhan mengetuk pintu. Masuk, sahut Jerry dari ruangannya. Ini, Pak
Pak, contoh desain promosi yang sudah saya desain. Tinggal masukin ke sosmed aja sama kita buat selebaran tentang aneka macam produk baru kita beserta harganya. Kita juga perlu terjun ke lapangan Pak untuk membuat promo dan membuat stand kecil di mall, supermarket atau pasar tradisional. Kata Rayhan sambil menyodorkan file pada Jerry. Good idea, Ray. Dan keren juga hasil desain kamu. Lalu ada saran apa lagi, Ray? Itu, Pak, kita buat iklan. Kita buat iklan makanan ini. Kan kita perusahaan besar dan selalu melakukan pembuatan iklan di televisi. Biar produk kita meyakinkan dan semakin dikenal. Dan karena kita produk baru, saat kita turun lapangan kita ajak artisnya buat ikut jualan. Untuk menarik minat para pembeli dan sebaiknya kita menggunakan konsep anak muda atau keluarga pokoknya yang fresh, Pak. Sekalipun produk kita sudah berada di bawah bendera Dirgantara Group. Jelas Rayhan panjang lebar. Good job, Ray. Kamu semakin pinter aja. Lalu artisnya siapa? Yang lagi viral dan harganya masih bisa dinego. Imbuh Jerry sambil menggaruk kepalanya. Itu aja Pak, si Prince Charming. Fresh banget kan dan lagi viral. Pasti harganya masih murah soalnya kan dia belum masuk agensi. Kalau saya yang jadi saya pasti pasang tarif mahal karena kan wajah saya mirip Jungkook, Pak. Hehehehe, celetuk Rayhan dengan tawanya. Oh, maksud kamu, muka kami mirip orang lagi jongkok gitu? Goda Jerry. Aduh, Pak Jerry ini mana paham ya? Bapak kan udah tua. Mana paham hal yang berbau anak muda kayak gitu. Sama aja kayak Pak Kinan, mau bersikap manis sama Dira masak minta ajarin saya sampai ikutan nonton drakor. Terus mau ciuman aja harus aku kasih tahu. Supaya bikin Dira ketagihan sampai aku saranin Pak Kinan buat kasih lip balm biar bibirnya lembut dan nggak kering, hempayah. Cerocos Rayhan panjang lebar yang membuat Jerry menatap Rayhan penuh selidik. Seketika Rayhan sadar lalu menutup mulutnya. Membocorkan rahasia bos besar. Permisi, Pak, ucap Rayhan lalu berbalik untuk segera keluar namun langkahnya terhenti karena Jerry menarik kerah bajunya dari belakang. Mau kemana? Siapa yang suruh keluar? Kata Jerry. Hehehe, ada apa lagi Pak? Gawat, rahasia Pak Kinan malah keceplosan. Aduh, nih mulut bener-bener nggak ada remnya. Kalau Pak Kinan tahu bisa dirobek mulut seksi gue ini, gumam Rayhan dalam hati. Emang bener ya, pakai lip balm bikin bibir lembut? Tanya Jerry penasaran. Rayhan kaget dengan ucapan Jerry. Rayhan pikir kalau Jerry akan marah. Iya, Pak. Nih Bapak coba aja punya saya baru aja beli. Lihat aja, Pak, bibir saya merah alami, seksi kan? Terlihat basah, kata Rayhan. Jerry memperhatikan bibir Rayhan yang memang merah dan terlihat basah. Itu bukan basah karena lip balm tapi karena minyak gorengan. Celetuk Jerry dengan gelak tawanya. Nih, Bapak cobain aja. Saya baru aja beli, rasa vanila, sedep bener Pak aromanya, dijamin bikin Mela suka dan bikin Mela jadi kata Rayhan sambil mengerakkan tangannya seperti gerakan mencakar. Kamu benar-benar cocok jadi SPG, pintar banget promosi. Nggak, aku cuma tanya aja. Udah keluar sana. Pikirin konsep iklannya ya dan hubungi si Arka Prince Charming itu. Kata Jerry pada Rayhan. Iya, Pak. Saya permisi. Sahut Rayhan yang buru-buru melangkah keluar. Sialan, si Kinan. Rupanya dia diam-diam berguru sama bocah tengik itu juga. Emang iya bikin lembut. Gue pulang nanti beli terus gue praktekin sama Mela.
Emang bener sih, dapatnya daun muda bergurunya harus sama yang muda juga, hahaha, gumam Jerry sambil cekikikan. Len, elo punya nomornya si Arka nggak? Tanya Raihan pada Lena. Ada dong, gue minta sama Dira kemarin-kemarin, hehehe. Emang ada apa, Ray? Pak Jerry, mau pakai dia buat jadi bintang iklan. Ah serius lo? Iya, lah masak gue bohong. Abis ini ikut gue ketemuan sama dia ya. Dengan senang hati, Ray. Gue kirim nomornya lewat waya. Lena meraih handphonenya lalu mengirimkan nomor Arka pada Raihan. Raihan segera menghubungi Arka. Arka yang berada di perpustakaan bersama Ailey, mendengar handphonenya berdering segera mengangkatkannya. Halo. Dengan siapa? Selamat pagi, kami dari Dirgantara Group. Apa benar dengan saudara Arka? Iya, benar. Ada perlu apa ya? Kami mau mengajak Anda bekerja sama untuk menjadi bintang iklan produk kami, ucap Raihan dari seberang sana. Maaf tapi saya tidak berminat untuk menjadi bintang iklan. Sahut Arka dengan cuek. Mendengar perkataan Arka, membuat Raihan frustasi dan menarik nafas panjang. Ayolah Arka mau, ini untuk Dira. Ini untuk perusahaannya Dira. Raihan yang tadinya berbicara formal, sekarang langsung frustasi untuk to the point karena takut Arka menolak dan takut jika Jerry marah padanya. Arka terdiam sejenak mendengar ucapan Raihan. Ayolah Arka, bantu kami. Kami butuh kamu, karena perusahaan sedang dalam masalah. Kami juga tidak berani jika harus menghubungi Pak Kinan yang sedang berlibur, rengek Raihan pada Arka. Oke, aku akan bantu. Ah syukurlah, kita ketemuan di kafe di Raya sekarang, apa kamu bisa? Bisa. Oke, kita ketemuan di sana. Raihan memutuskan sambungan teleponnya. Sesampainya di kafe, Arka datang bersama dengan Ailey. Kita mau ngapain sih? Tanya Ailey. Ketemuan sama temen Kak Dira. Emangnya ada masalah apa? Mau jadi bintang iklan. Emang Kak Dira itu punya agensi? Bukan. Perusahaan suaminya sedang mengeluarkan produk dan butuh bintang iklan. Kamu kan bukan artis. Kenapa harus kamu? Mana ku tahu, sahut Arya sambil menaikkan bahunya. Di saat yang sama perusahaan Mandala Jaya juga menghubungi Arka. Arka segera mengangkat teleponnya. Halo, selamat pagi. Kami dari Mandala Jaya Group. Apa benar dengan saudara Arka? Sapa Pak Burhan sekretaris Alex. Iya benar, ada yang bisa saya bantu. Kami mau menawarkan pada Anda untuk membintangi iklan yang akan perusahaan kami buat. Oh begitu. Tapi saya tidak berminat dan tertarik untuk menjadi bintang iklan. Kata Arka dengan tegas. Bukankah ini perusahaan yang sudah menghancurkan perusahaan Pak Salman? Gumam Arka dalam hati. Tenang saja kami akan memberikan upah yang fantastis. Kata Pak Burhan meyakinkan Alex. Alex yang mendengar pembicaraan Pak Burhan dengan Arka merasa kesal karena Arka jual mahal padanya. Alex segera merebut dengan kasar handphone dari tangan Pak Burhan. Halo, ini saya pimpinan perusahaan Alex Mandala Subrata. Saya ingin mengajak Anda kerja sama. Subrata, pasti ini anaknya. Kenapa secara bersamaan perusahaan Kak Kinan dan Mandala Jaya mengajakku kerja sama? Pasti ada sesuatu, pikir Arka dalam hati. Baiklah, Pak. Saya akan mempertimbangkan kembali karena jadwal kuliah saya sedang padat. Oh tidak usah khawatir, kami yang akan mengikuti jadwal Anda yang kosong. Selesai kuliah bisa atau di saat libur juga bisa, tenang saja anak muda, ucap Alex dengan senyum jahatnya.
Iya Pak Alex, terima kasih atas pengertian Anda. Biarkan saya mempertimbangkannya kembali. Baiklah kalau begitu, saya akan menunggu kabar Anda. Selamat pagi. Alex memutuskan sambungan telepon dengan menyeringai. Wah, kamu benar-benar jadi idola Arka, celetuk Ailey. Aku juga tidak tahu kenapa aku di sini bisa jadi terkenal begini, imbu Arka terkekeh. Ada permainan apa lagi ini? Siapapun tidak ada boleh yang tahu dengan rahasia ini, gumam Arka dalam hati. Akhirnya yang mereka tunggu datang, Jerry memutuskan untuk pergi bersama dengan Rayhan dan Lena. Loh Kak Jerry, sapa Arka sembari berdiri dari duduknya. Iya, Arka. Aku bekerja di perusahaan Kinan tadi. Rayhan yang menghubungi kamu, sahut Jerry sambil mengarahkan pandangan pada Arka. Arka mengulurkan tangannya pada Rayhan dan Lena. Kakak yang kemarin ke kafe sama Kak Diraya? Tanya Arka mencoba mengingat wajah Lena dan Rayhan. Iya. Ini siapa, Arka? Tanya Jerry sambil menunjuk ke arah Ailey. Oh ini Ailey, sahabatku. Dia juga datang dari Beijing. Kata Arka memperkenalkan Ailey. Imutnya kamu Ailey, kayak itu Kim So Hyun. Celetuk Rayhan. Kakak pecinta drakor juga. Celetuk Ailey yang merasa satu selera dengan Rayhan. Hehehe iya, Ailey. Kamu juga iya. Iya aku juga suka banget, meskipun aku di Beijing tapi aku suka mereka, hehehe. Imbu Ailey dengan semangat. Arka melirik sinis ke arah Ailey. Rayhan. Kita di sini mau bahas kerjaan bukan mau bergosip masalah drakor ya, ketus Jerry pada Rhea. Iya, Pak maaf, sahut Rayhan sambil menggaruk kepalanya. Lena menyikut Rayhan, kode untuk bisa menjaga sikap. Sebenarnya ada apa Kak Jerry? Arka membuka pembicaraan. Iya, Arka. Kami akan segera melaunching produk kami karena ada yang menyabotase produk dan ide kami dengan nama yang sama persis. Jadi kami harus bertindak cepat sebelum perusahaan itu. Sepertinya ada mata-mata di perusahaan kami. Apa nama perusahaan mereka? Mandala Jaya di bawah pimpinan Alex Mandala Subrata. Tepat sekali. Tapi dari mana kamu tahu? Jerry terheran. Barusan saja mereka menghubungi saya untuk bekerja sama menjadi bintang iklan. Apa? Sialan Alex. Kenapa dia bisa tahu gerak-gerik kita? Gerutu Jerry sambil mengepalkan tangannya. Memang siapa dia, Kak? Dia itu asteris. Satu keluarga penjahat semua. Mereka berbisnis selalu mengandalkan kelicikan mereka. Dengan cara seperti ini, mencuri ide dari perusahaan lain. Jerry benar-benar geram dengan Alex. Alex selalu menjadi perusuh dan selalu iri dengan perusahaan milik Kinan yang selalu berkembang. Kalau begitu kita bertindak cepat saja, Kak. Besok saya bersedia kok untuk syuting. Kamu serius Arka? Tanya Jerry. Iya serius. Lalu konsep apa yang akan kita pakai, Kak? Dan bintang iklannya saya sendiri atau ada yang lain? Tanya Arka dengan serius. Maaf, Pak Jerry saya potong, sahut Rayhan. Iya kenapa Ray? Kita ubah konsep kita, saya yakin mereka hanya akan memakai Arka saja seperti konsep awal kita. Saya punya ide untuk mengajak Ailey bergabung dan juga Queen, anaknya Pak Kinan. Nah, konsepnya nanti di rumah aja, ceritanya Arka dan Queen ini saudara. Nah, kebetulan mereka di rumah cuma berdua karena orang tua mereka pergi ke luar negeri. Pas Arka dan Queen sedang bermain, Queen merasa lapar. Arka bingung mau masak apa karena tidak ada makanan. Adanya cuma nasi doang.
Terus datanglah Ailey sebagai pacarnya Arka yang membawa produk frozen food kita. Terus Ailey masakin deh buat mereka. Selesai, gimana? Jelas Raihan panjang lebar. Cemerlang. Wah, otak kamu encer juga, Ray. Puji Jerry sambil menepuk pundak Raihan. Wah, Ray. Elo bener-bener brilian, puji Lena. Raihan tersipu sambil menyugar rambutnya. Saya setuju dengan ide Kak Raya. Imbu Arka. Saya juga diajak, Pak Jerry. Sahut Ailey. Iya, kamu ikutan. Timpal Jerry. Terus syutingnya di mana, Pak? Sahut Lena. Di rumah Kinan aja. Udah, nanti aku yang izinin. Rumah mereka kan luasnya minta ampun. Kan sekalian ada Bibi di sana biar bisa bantu buat ngurusin kru syuting. Nanti aku telpon Kinan. Timpal Jerry, meskipun dia ragu apakah Kinan mengizinkan karena ada Arka. Ray. Fotoin Arka sama Ailey ya, biar nanti aku kirim sama Big Boss kita. Cari spot yang bagus ya, kata Jerry pada Raihan. Siap, Pak. Arka dan Ailey menurut dan mencari spot terbaik untuk pose bersama Arka. Dengan gaya yang fresh, cute dan chic. Mereka sangat serasi dan fotogenik. Jerry benar-benar suka dengan gaya mereka berdua. Tanpa disuruh Ailey bisa memperagakan beberapa pose dan membantu Arka yang sedikit kaku.